Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan menolak gugatan kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Mahfud. Dengan demikian, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dipastikan menjadi presiden dan wapres terpilih. Usai putusan MK, Anies Baswedan akhirnya menyebut koalisi perubahan resmi bubar. Anies maupun Caimin mengatakan koalisi tersebut berakhir usai Mahkamah Konstitusi menyampaikan keputusannya. Belum tahu. Belum ada penjelasan berarti ya Pak? Kalau pilpres kan sudah selesai. Kan koalisi kemarin dibangun untuk Pilpres. Hal serupa juga disampaikan oleh Ketum PKB yang juga cawapres Anies. Caimin mengatakan secara fungsi dan targetnya koalisi perubahan sudah selesai. Koalisi perubahan secara target, tujuan, dan fungsi sudah selesai. Tetapi secara kerjasama tentu PKB sangat berharap terus bisa bekerja sama dengan Nasdem, dengan PKS, dan tentu dengan partai-partai manapun. Tetapi bagi PKB, kebersamaan dengan Nasdem dan PKS membuahkan memori yang manis, yang tentu akan sangat membekas, sehingga memudahkan kalau kerjasama itu berkembang. Ia mengatakan jika ada sesuatu yang dibangun maka ada juga pembubarannya apabila dirasa target sudah memenuhi. Meski demikian, terkait keberlangsungan koalisi perubahan, Caimin menyerahkan kembali ke Ketum Nasdem Surya Paloh hingga Anies. Apakah ada pembubaran secara resmi? Ya nanti kita tunggu, karena biasanya kalau ada hajatan itu pasti ada pembubaran panitia. Ketua panitianya Pak Surya Paloh. Atau ketua panitianya Mas Anies, nggak tahu ini. Pokoknya kita belum sempat komunikasi dan mungkin dalam waktu dekat saya juga akan datang ke Pak Surya Paloh untuk mengucapkan terima kasih. Caimin menyebut ada rencana untuk mengunjungi Presiden PKS Ahmad Saiku untuk menyampaikan rasa syukur. Ia berharap partai di koalisi perubahan bisa terus berjalan beriringan. Saya juga akan datang ke Pak Saiku dan Habib Salim Al-Jufri untuk mengucapkan rasa terima kasih atas kerjasama yang sangat baik, sekaligus tentu secara harapan kita bisa terus bekerja sama dalam berbagai bidang untuk kemajuan dan kepentingan bangsa. Yang datang tadi sudah ya? Saya kira itu saya segera minta waktu kepada partai-partai itu untuk berterima kasih. Saya dan PKB berkomitmen kebersamaan untuk berjuang dalam mewujudkan perubahan itu akan terus kita lanjutkan dalam berbagai upaya dan ikhtiar yang bermacam-macam caranya, termasuk pendidikan politik, pencerdasan wawasan politik, dan perjuangan-perjuangan struktural maupun perjuangan politik lainnya. Yang terakhir tentu dengan keputusan MK ini berarti kami mengakui dalam Pilpres ini kami telah kalah. Dengan kenyataan ini maka kami ucapkan selamat kepada pasangan nomor 2 atas keberhasilannya memenangkan Pilpres tahun 2024. Semoga kepercayaan, kemenangan yang diberikan kepada pasangan nomor 2 ini bisa membawa Indonesia lebih baik, maju, adil, makmur untuk semua. Kan putusan Mahkamah Konstitusi terkait hasil akhir Pilpres tahun 2024. Putusan ini sebetulnya tidak mengejutkan. Putusan hari ini mengkonfirmasi bahwa kita semua termasuk MK tak kuasa menghentikan laju pelemahan demokrasi di negeri kita tercinta. Sebagai catatan, kami sangat bangga dengan 3 hakim MK yang menyatakan dissenting opinion,
Yang saya muliakan Profesor Saldi Isra, Profesor Eni Nurbaningsih, Profesor Arif Hidayat. Mereka adalah orang-orang yang mulia yang menjadi harapan bagi tegaknya konstitusi dan kembalinya marwah Mahkamah Konstitusi ke depan. Mereka akan menjadi catatan indah dan baik dalam sejarah kita berbangsa dan bernegara. Profesor Saldi Isra tadi mengingatkan tentang keadilan substansial, bukan sekedar keadilan prosedural. Ini adalah catatan amat penting yang sayangnya terabaikan dalam proses demokrasi kita akhir-akhir ini. Artinya kita memiliki tugas yang masih panjang. Sebab demokrasi kita sesungguhnya masih ringkih dan harus terus-menerus dijaga dan dirawat. Namun kami masih menerima, kita semua menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi ini sebagai keputusan yang final dan mengikat. Saudara-saudara sekalian, perlu usaha kita semua untuk terus-menerus memperkuat demokrasi. Perlu sensitivitas kita semua untuk terus-menerus menjaga agar amanat reformasi tidak tergerus walaupun proses penggerusannya berjalan pelan-pelan, sedikit-sedikit yang seringkali membuat kita terlena. Kita semua sadar, kita masih harus kerja keras, harus kerja terus-menerus untuk menyadarkan publik luas bahwa institusi demokrasi yang kuat, yang berfungsi baik, itu sama pentingnya dengan institusi ekonomi yang kuat yang berfungsi dengan baik. Keduanya, proses demokrasi, proses ekonomi harus berjalan dengan baik, dengan efisien, efektif, dan menggunakan prinsip-prinsip yang benar. Oleh karena itu kita semua harus terus bekerja, harus terus merangkul dan memperkuat masyarakat. Agar dalam proses demokrasi masyarakat kita bisa kebal terhadap imbalan-imbalan iming-iming jangka pendek dan tahan terhadap ancaman-ancaman dan tidak ada lagi pihak-pihak yang melakukan itu pada masyarakat. Saudara-saudara, atas alasan ini semua kami akan terus berkomitmen terhadap gerakan perubahan. Dengan cita-cita jangka panjang, memperkuat pilar-pilar demokrasi, serta menghadirkan keadilan dan kemakmuran bagi semua dalam kesempatan apapun yang bisa kita raih di masa ini. Cita-cita kita untuk membangun negara yang menjamin keleluasaan berbicara dan kebebasan mengkritik. Negara di mana warganya bebas memilih tanpa iming-iming imbalan sesaat dan tekanan maupun ancaman. Ini tidak akan berhenti. Kita harus terus berjuang bersama-sama. Namun saudara-saudara, kepada seluruh para pendukung yang telah menitipkan aspirasi perubahan kepada kami sebagai capres dan cawapres, kami harus sampaikan, disinilah ujung perjuangan konstitusional kita dalam Pilpres kali ini. Keputusan MK hari ini menjadi penanda berakhirnya Pilpres tahun 2024. Keputusan MK hari ini menjadi penanda berakhirnya seluruh proses Pilpres 2024. Saudara sekalian, salah satu prinsip demokrasi yang baik adalah peaceful transition of power. Perpindahan kewenangan yang berjalan dengan damai dari presiden petahana yang segera akan berakhir masa jabatannya pada presiden terpilih. Dengan segala catatan tentang problematiknya proses Pilpres 2024 kali ini, kami berkomitmen untuk menjaga prinsip peaceful transition of power itu. Dan kami memilih untuk menjadi bagian yang terus menjaga, terus membangun mutu demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, pada hari ini kami menyatakan bahwa bagi kami proses Pilpres 2024 telah terlewati seluruh fasenya. Kami sampaikan kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran, selamat menjalankan amanat konstitusi. Selamat bekerja menunaikan harapan rakyat yang kini diembankan di atas pundak bapak-bapak berdua. Saya sempat berkali-kali ditanya pendapat pribadi tentang Pak Prabowo. Dan saya jawab, beliau adalah seorang patriot
Hari ini saya terus mempercayai sebagai seorang patriot. Beliau adalah seorang yang telah mengalami pendidikan modern sejak usia belia dan berasal dari keluarga intelektual yang amat terpandang. Maka Prabowo tentu paham bahwa dalam demokrasi yang baik, menerima keberadaan oposisi sebagai partner dalam bernegara, menjaga keseimbangan dan independensi 3 cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif. Lalu menjamin kebebasan media sebagai pilar keempat demokrasi, serta yang tidak kalah penting adalah menjaga kebebasan rakyat di dalam bersuara, di dalam mengungkapkan pendapat, di dalam berserikat berkumpul dalam sebuah proses demokrasi. Dan sebagai seorang patriot didik, saya akan mengembalikan dan akan menjaga nilai-nilai demokrasi ini di masa-masa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini izinkan kami menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya pada seluruh pihak yang telah membersamai perjuangan kami. Partai pengusung, Partai Nasdem, PKS, PKB, teman-teman Timnas Amin, teman-teman tim hukum nasional, seluruh teman-teman relawan, para ulama, para tokoh-tokoh agama, pakar dan rekan-rekan media. Semua yang telah ikut berjuang bersama-sama mendukung perubahan. Mengorbankan banyak tenaga, pikiran dan harta demi memperjuangkan aspirasi perubahan. Saya ucapkan terima kasih. Juga pada anak-anak muda yang pada Pilpres kali ini memberi warna baru, membawa pesan optimisme, pesan kreativitas, pesan inovasi, pesan kebaruan. Terima kasih telah menjadikan Pilpres kali ini Pilpres yang menyenangkan, mencerahkan. Yang tidak kalah penting adalah mencerdaskan. Kampanye yang membuat kita mendapatkan perspektif baru tentang apa arah Indonesia. Itu kami berpesan kepada semua, melihat proses yang terjadi. Proses politik sering nampak kotor dan berujung pada kecewaan. Tapi jangan sampai itu semua membuat kita berputus asa pada proses politik. Begitu banyak cita-cita besar yang dapat diperjuangkan melalui jalan politik. Bila saat ini kondisinya masih begitu mengecewakan, justru ini adalah tanda, ini adalah pengingat bahwa perlu semakin banyak dari kita semua yang mau berjuang di jalan politik. Ini adalah panggilan mereka-mereka yang berintegritas, yang menjunjung tinggi etika, yang memikirkan tentang masyarakat, tentang negara, tentang rakyat, untuk mau masuk di wilayah politik. Bawa kompetensinya, bawa integritasnya, dorong, jangan menyerah dan jangan putus asa. Jalan perjuangan masih terbentang panjang. Sepanjang usia Republik ini masih terbentang jalan pengabdian untuk melakukan perubahan bagi keadilan, bagi kesejahteraan, bagi kemakmuran kita semua. Dan itu dibutuhkan kemauan untuk mau terlibat di dalam proses politik. Jangan putus asa, mari kita jalan terus untuk perjuangan ini. Teman-teman semua, marilah kita lanjutkan perjuangan. Mengubah yang memang perlu diubah. Lanjutkan perjuangan untuk memperbaiki apa yang memang perlu diperbaiki. Dalam berbagai kesempatan dan ruang yang tersedia di masa yang akan. Insya Allah, saya dan Mas Anies akan terus membersamai teman-teman semua di dalam memperjuangkan kebaikan dan perbaikan menuju Indonesia yang adil dan makmur untuk semua. Tetap semangat, jaga stamina, perjuangan masih panjang. Izinkan kami menyampaikan terima kasih. Terima kasih kepada semua. Semoga Allah SWT merahmati negara Republik Indonesia dan melindungi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.